Ada beberapa orang yang tidak datang. Bagaimana keadaan teman-teman kita yang tidak hadir? Ada yang dapat informasi sakit, berhalangan? Tidak tahu. Nah, baik. Untuk seperti biasa, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Nah, silakan pergi. Siap, Kak. Doa. Selesai. Nah, baik Bapak semua, seperti biasa sebelum kita melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita nyanyikan bersama-sama salah satu lagu nasional, yaitunya Hari Merdeka. Jadi kepada Bapak silakan untuk berdiri di meja masing-masing. Nah, kita nyanyikan bersama-sama lagu Hari Merdeka. Ikuti irama musik yang dari Raya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekarang merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, silakan duduk kembali. Semoga menyanyikan lagu nasional tadi memunculkan jiwa nasionalisme pada diri kita masing-masing. Baiklah Bapak semua, kemarin kita telah mempelajari tentang sistem pernafasan pada hewan. Cacing, kemarin cacing bernafas dengan kemarin. Cacing bernafas dengan kulit. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pernafasan pada manusia. Apakah anak Bapak semua bernafas? Ya. Ya. Siapa yang ada? Mungkin selama ini kita belum tahu apa-apa saja alat-alat pernafasan kita. Nah, pada hari ini akan kita pelajari. Dalam pembelajaran kita hari ini, tujuannya yang pertama adalah dengan menggali informasi dari teks bacaan, anak-anak Bapak semua mampu mendeskripsikan organ pernafasan pada manusia. Dengan yang kedua, dengan membaca teks, anak-anak Bapak mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang ketiga, dengan membuat bagan, anak-anak Bapak semua mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernafasan manusia. Kemudian dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, anak-anak Bapak mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayong. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengan mengikuti teks lagu, anak-anak Bapak mampu bermain alat musik sederhana. Itu tujuan
pembelajaran kita pada hari ini. Tolong. Nah, untuk pertama sekali, perhatikan. Betul. Mari kita amati. Sistem itulah alat pernafasan pada manusia. Apa itu bilang? Baik, untuk yang pertama, silakan dulu Pak semua baca buku siswa halaman 13 tentang sistem pernafasan pada manusia. Tolong Bapak beri waktu lebih kurang 5 menit untuk membaca. Dimulai dari sekarang. Baik, anak Bapak semua, setelah anak Bapak membaca tentang sistem pernafasan pada manusia, di situ dapat disimpulkan ada beberapa alat-alat pernafasan pada manusia. Siapa yang bisa alat pernafasan pada manusia? Ya? Hidung. Hidung. Lanjut. Hah? Paling. Siapa lagi? Laring. Siapa lagi bisa? Ulang? Trakea. Lanjut. Siapa lagi? Piki. Bronkus. Ada lagi? Aidil. Paru-paru. Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah tadi hidung. Kemudian hidung apa lagi? Faring. Laring. Trakea. Bronkus. Paru-paru. Kemudian nanti ada lagi tambahnya diafragma. Kemudian ada nanti bronkiolus. Nanti kita pelajari. Baik, tolong perhatikan. Bapak akan membantukan menyampaikan tentang alat-alat pernafasan pada manusia. Tolong perhatikan layar ke depan. Inilah contoh gambar alat pernafasan pada manusia. Kalian perhatikan, ini rongga hidung, ini mulut. Berarti hidung dengan mulut ada pertemuan di sini. Itu makanya kita bisa bernafas lewat mulut dan hidung. Menghirup udara lewat hidung, lewat mulut, dia akan bertemu di sini. Kemudian masuk ke laring. Ini trakea, atau trakea ini bahasa kitanya adalah tenggorokan. Bukan kerongkongan, tenggorokan. Kemudian bronkus. Ini bronkus. Di dalam paru-paru ini bronkus ini bercabang, namanya bronkiolus. Kemudian ada lagi gelembungnya alveolus paling ujung, tempat terjadinya proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Perhatikan. Organ tubuh yang termasuk alat pernafasan. Yang pertama hidung. Siapa anak bapak yang tidak mempunyai hidung? Ada? Tidak ada. Berarti anak bapak semuanya memiliki hidung. Apa fungsi hidung? Siapa tahu kira-kira? Bagus, Vicky. Untuk membau
Untuk bernapas, bagus. Ada lain? Dalam sistem pernapasan manusia, fungsi hidung yang pertama adalah untuk menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit, menghangatkan udara dan indera pencium. Nah, itu fungsi hidung. Kalau kita ingin mencium sesuatu, pasti menggunakan hidung. Di dalam hidung, nah, itulah fungsi hidung. Dalam sistem pernapasan, hidung tempat masuk udara. Tempat masuk udara. Kemudian di dalam hidung ada namanya selaput lendir. Selaput lendir itu bertujuan untuk menghangatkan. Nah, di sini ada selaput lendir. Tujuannya menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Udara yang kita hirup, yang masuk ke dalam paru-paru kita, itu harus hangat. Maka selaput lendirlah yang menghangatkan udara. Kemudian bulu hidung. Nah, setiap manusia itu memiliki bulu hidung, rambut-rambut halus pada hidung. Tujuannya adalah untuk menyaring debu yang masuk bersama udara. Jadi debu yang seandainya kita menghirup udara yang mengandung debu, maka debu itu akan tersaring di bulu hidung, menjadi menghasilkan udara yang bersih masuk ke paru-paru. Nah, itu fungsi hidung. Nah, itu perhatikan. Tenggorokan. Nah, tadi anak bapak tidak layak untuk tenggorokan. Yang ada menyebut hanya trakea. Ini yang dimaksud dengan tenggorokan. Kemudian apa itu Pak? Laring dan faring. Nah, laring dan faring ini hanya bagian terkecil di pangkal tenggorokan, tempat letaknya pita suara. Di sinilah letaknya pita suara. Suara yang kita keluarkan waktu kita berbicara itu di sini letak pita suaranya. Sehingga apabila kita berbicara terasa bergetar di kulit kita ini, nah itu adalah tandanya pita suara kita bergetar. Kemudian tenggorokan, tenggorokan ini nama lainnya adalah trakea. Nah, ini dia trakea. Ini adalah batang penghubung, saluran penghubung rongga hidung dengan paru-paru. Kan? Ini hidung dari mulut masuk ke tenggorokan atau trakea. Nah, ini batang trakea namanya. Di dalam batang tenggorokan atau trakea terdapat bulu getah yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Inilah apabila ada zat asing yang masuk ke tenggorokan, itu secara otomatis akan terjadi bulu-bulu yang ada dalam tenggorokan ini akan bergetar. Itulah yang dinamakan bersin. Nah, apabila udara yang mengandung debu tidak tersaring oleh bulu hidung, masuk debu bersama udara ke dalam trakea, maka bulu trakea itu bergetar, maka membuat kita menjadi bersin. Kalau bersin berarti udara keluar dari paru-paru, dihembuskan kembali keluar debu yang masuk
bersama udara tadi. Siapa yang pernah bersin? Pada umumnya kita semua pernah bersin. Lanjut. Nah ini, perhatikan. Ini trachea. Ini bronkus. Ini trachea. Bahkan ini namanya trachea atau tenggorokan. Perhatikan, tenggorokan dengan trachea itu sama. Nah, cabang dari trachea bercabang dua. Ini namanya bronkus. Ini bronkus. Cabang dari bronkus ini, namanya bronkiolus. Nah, ini. Ini trachea, ini namanya bronkus. Cabang dari bronkus ini namanya bronkiolus. Nah, dia pernah baca tadi. Di ujung bronkiolus ada gelembung udara. Ada gelembung udara. Gelembung udara ini namanya alveolus. Udara yang masuk ke dalam paru-paru tadi maka sampailah ke dalam alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Udara yang mengandung oksigen yang dihirup oleh hidung masuk ke dalam tenggorokan atau trachea, terus ke bronkus, bronkiolus dan alveolus. Setelah udara sampai dalam alveolus, oksigen yang ada dalam udara diambil, diikat oleh darah. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida hasil metabolisme tubuh akan dilepaskan ke di alveolus ini, sehingga karbon dioksida keluar bersama udara waktu kita keluar bernafas. Itu proses pernafasan pada manusia. Kemudian paru-paru kita ini jumlahnya berapa jumlah paru-paru? 2. Paru-paru manusia itu letaknya di dalam rongga dada. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Itu letak paru-paru. Hidung, mulut, trachea, baru sampai ke paru-paru. Paru-paru kita letaknya sebelah kiri dan sebelah kanan dalam rongga dada. Kemudian di bawah paru rongga dada ini, perbatasan rongga dada dengan perut itu dibatasi oleh selaput yang sangat tipis, namanya diafragma. Kalau anak-anak bapak semua pernah melihat orang menyembelih sapi atau kambing, itu pernah nggak bercampur antara rongga dada dengan perut? Enggak, ada pembatasnya, namanya diafragma, selaput tipis. Itulah sistem pernafasan pada manusia. Baik, anak-anak semua, untuk lebih pahamnya silakan anak bapak duduk berkelompok
Bapak bagi kalian menjadi dua kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang sebelah ini satu kelompok, yang ini satu kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Baik, untuk tugas pertama, Bapak semua telah memiliki lembar kerja kan? Nah, perhatikan. Setelah kita tadi mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia, tolong Bapak salah kelompok isi tentang nama organ pernafasan manusia A, B, C, D sampai habis. Kemudian isi tentang fungsinya, apa kegunaan. Contoh di sini tadi kita menjawab hidung, apa fungsi dari hidung. Nah, silakan dikerjakan berkelompok sampai habis ya, sampai huruf G. Nah, perhatikan. Nah, bisa silakan kalian untuk bermusyawarah. Kemudian nanti dilanjutkan untuk tugas keduanya, kembali sesuai dengan bacaan. Nah, sesuai dengan bacaan kita membuat pertanyaan. Buatlah pertanyaan masing-masing 5 pertanyaan dan jawabannya berdasarkan bacaan video dan video sistem pernafasan manusia. Nah, ini tentang membuat pertanyaan. Itu ada contohnya. Penggunaan kata tanya apa? Apa contoh pertanyaannya? Apa saja organ pernafasan pada manusia? Nah, jawabannya organ pernafasan pada manusia adalah hidung, paling, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Itu contohnya. Nah, cari penggunaan kata tanya apa yang lain. Kemudian kapan, berdasarkan bacaan yang ada di buku siswa. Paham? Paham? Nah, silakan. Silakan untuk bermusyawarah. Bermusyawarah. Ya. Baik, Bapak semua, setelah kita Bapak semua selesai menyelesaikan tugas latihan, silakan dulu untuk kembali ke tempat masing-masing, duduk seperti semula. Nah, barusan kita telah mempelajari tentang sistem pernafasan manusia dan cara proses pernafasan pada manusia. Jadi dalam proses pernafasan manusia, cepat lambatnya kita bernafas itu tergantung dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita santai, cara kita bernafas juga santai. Kalau kita bekerja atau berusaha mengeluarkan tenaga, itu pernafasan kita cepat. Contoh, waktu kita berlari, sama enggak proses kita bernafas waktu kita berlari dengan santai? Tidak. Kalau kita berlari, ngos-ngosan. Kalau santai, ya santai seperti biasa. Begitu juga dalam bernyanyi. Tarikan nafas itu juga berbeda pada saat kita bernyanyi. Pertama, kita nyanyi dalam lagu berirama bertangga nada mayor namanya. Sekarang kembali di buku halaman 19, buku siswa. Nah, kita mempelajari tentang tangga nada diatonis mayor. Apa itu tangga nada diatonis mayor? Itu tangga nadanya itu
lagunya itu dinyanyikan secara bergembira, bersemangat. Di lagu tangga nada mayor itu lagunya bersemangat. Contoh, waktu yang kita nyanyikan pertama tadi, lagu Hari Merdeka, itu lagunya bersemangat. Nah, itu tangga nada minor namanya loyo. Kalau lagu yang bertangga nada mayor, itu kalau tangga nadanya diawali dengan not do. Kembali perhatikan di buku. Tangga nada di atas mayor memiliki interval atau jarak nada 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu jarak interval nadanya. Nah, kemudian ini ciri-ciri tangga nada di atas mayor. Yang pertama bersifat riang gembira. Jadi lagunya bersemangat, bergembira. Kemudian yang kedua bersemangat. Yang ketiga diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Perhatikan, mari kita sebelum kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, perhatikan lagu Hari Merdeka itu lagunya bersemangat, berarti termasuk lagu bertangga nada mayor bersemangat. Tolong perhatikan. Nah, kita perhatikan dulu. Bisa? Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama. Kita ikuti seperti yang ada ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Lagunya bergembira ya, bersemangat. Dua, tiga. Baiklah anak-anak Bapak semua, setelah kita mempelajari tentang pengguna sistem pernapasan pada manusia, kemudian mendalami tentang kalimat tanya bagaimana, siapa, mengapa, dan kapan, kemudian yang terakhir ciri-ciri
lagu berirama tangga nada mayor. Nah, pada pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya sistem pernafasan manusia pada tubuh kita terdapat beberapa organ. Apa tadi organ pernafasan pada manusia? Yang pertama, hidung. Lanjut, faring. Bagus, Anissa. Yang ketiga, laring. Yang keempat, trakea. Yang kelima, lanjut. Ya, Ubi. Bronkus. Lanjut. Paru-paru. Bagus. Ada lagi yang lain? Diafragma. Ada lagi yang lain? Enggak. Kelupaan. Alveolus. Nah, kemudian penggunaan kata tanya apa. Kemarin kita telah mempelajari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Kemudian yang terakhir barusan kita telah mempelajari tentang baik, untuk lagu bertangga nada mayor yang telah kita pelajari tadi, ada beberapa ciri-cirinya. Ada, kalau tidak salah tadi ada 3 ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Siapa dapat ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat riang gembira. Bagus. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, Anissa, diawali dan diakhiri nada hidup, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Bagus. Itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah, dan pada besok kita akan melanjutkan pembelajaran tentang alat. Sekarang kita mempelajari alat pernafasan, besok akan dilanjutkan dengan sistem pencernaan pada manusia. Tolong dibaca bukunya di rumah. Baik, untuk hari ini mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.